Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam pada Bapak Budi selaku dosen praktikum instrumentasi industri dan juga Mbak Yosi sebagai asisten praktikum instrumentasi industri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Saputra dengan NIM 21474533 SV 18964. Pada kesempatan kita kali ini review ulang tentang apa yang sudah dibahas di setengah semester kemarin, lebih tepatnya mengenai lab view, tentang fitur-fitur apa yang ada pada lab view, dan juga ya mungkin beberapa contoh study case yang telah diselesaikan. Untuk yang pertama itu sendiri mengenai lab view. Nah, lab view itu merupakan sepemahaman saya, lab view itu merupakan software ya, software pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman berbasis blok diagram. Nah, dan juga dapat divisualisasikan dalam bentuk HMI. Jadi tidak hanya mengawang aja, tidak hanya memikirkan dalam otak aja mengenai bentuk HMI-nya, tapi kita dapat memvisualisasikan secara langsung bentuk HMI-nya pada software ini. Nah, biasanya dikenal juga dengan istilah VI gitu atau virtual instrument ya, karena itu tadi tampilan dan operasinya dapat menyerupai sistem pada instrumen yang aslinya gitu yang ada pada lapangan. Nah, pada lab view ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu terdapat front panel, block diagram, kemudian ada control and function palette. Nah, yang pertama itu front panel. Nah, seperti ini tampilannya. Di mana front panel itu seperti namanya front panel gitu, merupakan tampilan untuk kita dapat memvisualisasikan tadi itu sendiri untuk HMI-nya gitu, Human Machine Interface-nya itu tadi, untuk menjalankan dan mendebug programnya tadi itu. Kemudian ada blok diagram. Nah, seperti namanya, berisi source code gitu yang kita dapat menyusunnya gitu, berisi blok diagram gitu yang berfungsi untuk memberikan instruksi pada HMI yang telah kita susun tadi di front panel. Kemudian ini komponen utama lainnya itu ada control and function palette. Nah, pada bagian ini ialah control palette, di mana control palette ini itu berada pada panel ya, untuk menyusun HMI-HMI-nya seperti ini. Kita dapat lihat ada numerik serta boolean, seperti kayak ada switch dan maupun indikator-indikator suhu, tangki, dan lain semacamnya. Nah, ini semua disusun untuk kita dapat menyusun HMI gitu. Nah, control palette ini dapat diakses melalui window, kemudian shows control palette itu. Terus ada control and function palette. Nah, tentunya berisi tentang blok diagram gitu ya, logika-logika pemrograman dan bentuk blok diagram itu. Seperti ada aritmatika, instrumen I/O, file I/O, dan operasi-operasi data akuisisi lainnya. Sama, untuk mengakses ini masih sama. Kita bukan Windows, kemudian shows function palette. Nah, pada LabVIEW ini terdapat dua jenis loop ya. Sebelum kita mulai programming, kita dapat memilih untuk while loop maupun for loop gitu. Nah, untuk while loop ini merupakan jenis loop yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode LabVIEW berulang kali sehingga kondisi terpenuhi. Jadi kita dapat tidak hanya menjalankan satu kali, tapi kita dapat menjalankan terus berulang kali dari logika yang telah kita buat. Nah, untuk for loop itu jenis loop yang digunakan untuk mengeksekusi blok diagram beberapa kali, hanya beberapa kali ya, tidak bisa sepenuhnya berulang kali seperti while loop gitu. Kemudian jenis-jenis kabel ini terdapat tiga jenis kabel, yaitu untuk numerik, boolean, dan string. Nah, numerik itu juga terdapat tiga jenis lagi, ada scalar, uh, one day array, dan two day array. Warnanya itu ada orange dan biru gitu. Seperti kita dapat lihat bentuknya, ini satu garis, ini sedikit lebih tebal, dan ini terdapat dua garis. Sama untuk warna birunya, yang menandakan integer gitu. Kemudian untuk boolean itu pada scalar kita lihat ini lebih kecil, kemudian one day array ini sedikit membesar, dan two day array ini lebih besar gitu. Seperti terdapat putus-putus juga untuk hijau gitu. Kemudian untuk string itu berwarna pink ya, sama dari kecil kemudian hingga lebih membesar gitu untuk kabel tipe. Nah, untuk kemudian ingin membahas tentang fitur-fitur yang ada. Pada week 1 ini terdapat beberapa fitur yang digunakan, yaitu terdapat fitur select, di mana itu fitur select itu mengembalikan nilai yang dihubungkan ke input F gitu, bergantung pada nilai S. Jika S itu true, maka itu akan memberikan nilai true. Kemudian untuk mengembalikan nilai ke true gitu. Jika untuk S-nya itu false, maka dikembalikan nilai yang ditransfer ke F itu. Kemudian ada numeric function, itu ada add, subtract, multiply, dan divide. Melakukan operasi ya, seperti sesuai dengan fungsi yang digunakan. Pertambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Kemudian ada equal, yaitu berguna untuk membandingkan bilangan bulat gitu. Gradient buttons berfungsi untuk menampilkan dua atau lebih radio buttons dalam satu bingkai. Tombol pilih ketika penggunaan arus milik.
tepat satu item. Ini merupakan kalkulator sederhana, dapat beberapa function, seperti yang sudah katakan tadi ada add, eh, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita dapat langsung saja mempraktekannya. Seperti waktu kita memberikan input pertama 3, lalu input 2, 3 tambah 2, kita dapat memilih ini ya, operation, maka dihasilkan 5. Kalau dikurangkan maka 1, dikalikan maka 6, dibagi maka 1,5. Kita dapat menambahkan 3 bagi 3, 1, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6, 2 kurangi 3 min. Ini penjelasan secara lebih lanjut mengenai week 1 ini sudah tertera pada laporan yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian pada week 2 ini terdapat string merge and parse custom formula. Nah, terdapat beberapa fungsi untuk menjalankan string merge maupun parse ya. Yang pertama itu ada itu format into string function, di mana berfungsi untuk mengkonversi angka menjadi string. Kemudian ada scan from string function, ini digunakan untuk mengetahui format input yang tepat gitu, di mana terdapat string, jalur, jenis yang disebutkan, stempel, waktu, ataupun data numerik gitu. Kemudian ada build array function. Nah, itu digunakan untuk menambahkan beberapa array yang dapat juga menambahkan elemen-elemen ke n array itu tadi. Nah, kemudian ada formula node. Nah, ini yang dapat menuliskan gitu rumus matematika gitu, mirip strategi sini menggunakan formula node itu tadi, di mana kita dapat dilihat ini merupakan konversi ya dari suhu Celcius ke Fahrenheit. Jika kita masukkan misal suhu Celciusnya 20, untuk Fahrenheitnya itu 68, Reaumur 16, dan Kelvinnya itu 293. Nah, ini semua dihitung seperti rumus konversi ke Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin, seperti itu. Penjelasan lebih lanjutnya, saya sudah submit ke week kedua ini pada elok. Pada week keempat ini terdapat shift register. Nah, ya, seperti ini pola penyusunan shift register, di mana shift register itu digunakan untuk menyimpan data selama looping, dan di mana juga shift register itu memungkinkan untuk mengakses data dan mengembalikan nilai dari iterasi sebelumnya gitu. Shift register pada week keempat ini juga ini ya melakukan sub V, itu di mana sub V itu untuk mengakses blok diagram itu lebih kecil. Singkatnya yang semuanya function seperti ini. Nah, kita hanya mengubahnya gitu loh, membuatnya lebih simpel, mengubahnya lebih ringkas, lebih kecil hanya dengan sub V itu tadi. Pada week keempat ini, shift register dalam sub VI itu tidak baik terdapat function ya, hanya ada function, milisecond tadi, berfungsi untuk membuat panggilan sistem asinkron, tapi not pada blok diagram dijalankan secara sinkron. Kemudian ada boolean logic. Nah, itu sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut. Logika 0 dan 1 itu menghasilkan karakternya sesuai dengan logiknya masing-masing, sesuai dengan function masing-masing. Kemudian ada stop boolean, ya lupa mau mention stop boolean ini hampir ada pada semua strategis ya, karena ini merupakan salah satu fungsi gitu untuk menghentikan program secara langsung ketika berjalan. Kemudian ini adalah strategis pada week keempat, di mana merupakan pengisian dua buah tangki, di mana yang pertama kita dapat melakukan pengisian pada tangki A, itu kecepatannya kita bisa sesuaikan kalau sepertinya mau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan kita tunjukkan 7, nah kita mengubah switch pertama ke inlet, di mana tangki A nantinya akan mengisi dan indikator inlet akan muncul dan full untuk inletnya. Kemudian kita akan memindahkan ke tombol outlet, maka isi tangki A itu akan terpindah ke isi tangki B, dan indikator outlet itu nanti akan menyala, yang menandakan outlet baru diisi, dan ya kembali lagi empty, seterusnya untuk mengisi. Dan pada lagi ini tangki B ini seperti fungsi shift register tadi untuk menyimpan, jadi tidak akan terkurang, seperti tidak akan berkurang karena ada shift register ini tadi. Pindahkan kembali maka akan bertambah kembali, seperti itu seiring dengan berkurangnya tangki A. Kelima ini kita diberi materi tentang Nivisa, di mana Nivisa itu merupakan API gitu yang menyediakan interface pemrograman untuk mengontrol instrumen di lingkungan pengembangan aplikasi NI seperti LabVIEW, Lab Windows, dan Measurement Studio gitu. Nivisa itu menggunakan banyak operasi itu yang sama berbagai aplikasi antar instrumen kayak gitu. Kita dapat menghubungkannya langsung dengan microcontroller untuk Nivisa ini. Beberapa function yang kita gunakan ada Visa Read Function, yaitu untuk menulis data dari buffer, kemudian ada Visa Read Function untuk membaca,
jumlah bait yang kita terima, kemudian ada visa close function mengakhiri sesi, juga ada simple error header VI gitu untuk menunjukkan apakah terjadi error, dan juga ada visa configure gitu serial port gitu. Jadi intinya fungsi-fungsi yang ada di sini tadi itu seperti ada write, read, kemudian visa error itu kita melakukan terdapat ini ya pihak eksternal sebagai controllernya, microcontrollernya itu tadi, maka dibutuhkan untuk menulis maupun membaca gitu dari controller tadi. Makanya ada write, uh, ada read juga. Ini merupakan salah satu dari percobaan pada week kelima, di mana ya itu tadi yang seperti saya katakan, terdapat pihak ketiga itu merupakan Arduino, kan kontrolnya Arduino. Makanya ini ada Visa source name itu tadi, di mana ini adalah COM6 yang kita samakan dengan ya ini um, tampilan pada Arduino IDE terhubung secara langsung seperti tadi yang dapat kita lihat pada stringnya terdapat secara acak ya membaca UGM 2024 sekolah vokasi, dan juga isinya juga acak tangki satu random, di mana sama-sama pada port COM6, di mana terhubung secara langsung karena itu tadi karena kita menerima, makanya ini terdapat read read yang tadi sudah saya sebelumnya bahas, ada fungsi read di mana karena kita itu membaca itu, menerima tangkapan masukan dari si ini tadi Arduino-nya itu. Ini sudah terhubung langsung ke microcontroller ya. Saya sudah mau main langsung, dan ya sebenarnya katakan tadi ini istrinya keluar secara random, dan kemudian tangginya juga secara random. Seperti itu secara keseluruhan setengah semester kemarin, semester 6 kemarin ini tentang praktikum instrumentasi industri yang saya pelajari terhadap LabVIEW, tentang fitur-fitur yang ada pada LabVIEW, study-study case yang ada pada LabVIEW. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Budi selaku dosen dan juga Mbak Yosi yang menemani kita selama setengah semester kemarin, sehingga kita ya dapat mendapatkan insight-insight baru dan juga dapat mengenal LabVIEW lebih lanjut gitu. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih, dan ya